Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kewirausahaan kali ini adalah tentang risiko usaha dan perencanaan produk usaha. Kompetensi dasarnya dari aspek pengetahuan masih sama menganalisis peluang usaha produk, barang, atau jasa. Dari aspek keterampilan merencanakan produk usaha. Apa sih risiko usaha itu? Risiko usaha adalah naik turunnya suatu kegiatan usaha yang terjadi karena adanya ketidakpastian. Kategori risiko usaha dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan kerugian yang dapat diakibatkan. Ada risiko murni. Nah, risiko murni ini biasanya adanya ketidaksengajaan dan tidak dapat dicegah. Nah, ini tidak akan menimbulkan keuntungan. Nah, risiko murni ini contohnya kerugian akibat dari karyawan yang mogok. Nah, ini kan tidak bisa dicegah, tidak dapat menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya ada risiko spekulatif. Nah, diambil secara sengaja dan sadar oleh wirausaha. Di sini memiliki 2 kemungkinan, yaitu keuntungan atau juga kerugian. Contohnya apa? Contohnya ketika seorang wirausaha membuka sebuah usaha, kemudian sebelum melakukan sebuah usaha kan pasti dilihat dulu apa dampak terhadap lingkungannya. Nah, ketika seorang wirausaha sudah mengetahui dampak dari lingkungan tersebut dan sangat berbahaya bagi usahanya, tapi tetap melanjutkan menjalankan usaha, maka risiko yang akan terjadi nanti dinamakan risiko spekulatif, karena si wirausahanya ini udah tahu nih dari awal kalau dia buka usaha ini dampak terhadap lingkungan apa, apakah berbahaya atau mengancam atau memberikan kerugian kepada usahanya. Nah, ketika dia sudah mengetahui tapi dia tetap menjalankan, maka di masa depan risiko yang diterima disebut dengan risiko spekulatif. Selanjutnya berdasarkan dampaknya, risiko sistematis. Nah, risiko ini memiliki dampak yang lebih kompleks. Contohnya apa risiko sistematis? Contoh ketika kita sudah punya usaha, kemudian adanya krisis ekonomi. Nah, ini namanya risiko sistematis. Kita kan nggak tahu ya masa depan akan seperti apa. Nah, ketika sudah menjalankan usaha, tiba-tiba ada pandemi. Nah, pandemi ini membuat beberapa usaha tutup karena si wirausaha ini tidak bisa mengatur atau menerapkan manajemen risiko usaha. Nah, yang diterima itu namanya risiko sistematis. Selanjutnya, ada risiko spesifik. Nah, risiko ini memiliki dampak khusus dan tidak bisa dihindari tetapi dapat diminimalisasi. Contoh, kalian membuka usaha, kemudian kalian nih tahu risiko yang akan kalian terima ketika kalian menjalankan usaha tersebut. Nah, sebelum kalian menjalankan usaha, berarti kalian harus menyiapkan plan-plan apa yang akan meminimalisasikan risiko tersebut. Nah, ini risiko yang kalian terima dinamakan risiko spesifik. Selanjutnya, risiko usaha berdasarkan kontrol. Nah, ini ada risiko yang dapat dikendalikan. Risiko ini masih bisa dikendalikan sebelum kerugian semakin besar. Contohnya apa? Contoh, ketika kalian membuka usaha, kemudian memproduksi suatu barang, dan kalian pasarkan, nah dilihat nih prospeknya, minat konsumennya bagus atau enggak. Nah, produksi yang kalian lakukan ini dapat memberikan keuntungan atau tidak. Selama beberapa bulan ternyata produksi barang tersebut tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, akhirnya kalian putuskan untuk mengurangi produksi barang tersebut atau diganti produksinya dengan barang lain yang lebih diminati. Nah, ini namanya risiko yang dapat dikendalikan. Nah, ini bisa kalian kendalikan sebelum kerugiannya semakin besar. Selanjutnya ada risiko yang tidak dapat dikendalikan. Risiko ini tidak bisa dicari solusinya karena kalian tidak akan mampu. Nah, contohnya adalah ketika usaha kalian terdampak bencana alam.
Apakah itu kebakaran, apakah kebanjiran. Nah, ini kan kita nggak ada yang tahu. Nah, itu namanya risiko yang tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya, mengatasi risiko usaha, yaitu melakukan pengamatan mengenai hambatan-hambatan yang muncul di tengah perjalanan usaha atau bisnis yang baru dijalani. Nah, kalian ketika sedang menjalankan usaha, maka kalian harus melakukan sebuah pengamatan, apa sih hambatan yang kira-kira nih bakalan muncul nih ketika kita menjalani si usaha tersebut. Selanjutnya, mampu memilih peluang bisnis sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimiliki. Saya sudah dari awal bilang, ketika seseorang membuka atau menjalankan sebuah usaha, sebaiknya dilakukan sesuai dengan minat yang kalian miliki. Agar apa? Agar ketika menjalankan usaha kalian ya enjoy gitu, karena itu minat kalian, karena itu hobi kalian, seperti itu. Selanjutnya, mencari berbagai informasi mengenai kunci keberhasilan dari bisnis yang sedang dijalankan. Usahakan modal yang digunakan sesuai dengan risiko usaha yang diambil. Jangan sekali-kali membuka usaha ketika modal kalian tidak cukup. Dikhawatirkan ketika usaha sudah berjalan, kemudian tengah jalan kalian kehabisan modal dan tidak mampu mengelola pemasukan yang kalian dapat. Nah, itu bahaya bagi usaha yang kalian jalankan. Selanjutnya, harus memiliki kreativitas dan keteguhan hati. Yang terakhir, belum yang terakhir. Mencari berbagai informasi mengenai prospek dari usaha atau bisnis yang paling baik sebelum menjalankan usaha yang dipilih. Nah, jadi sebelum kalian menjalankan usaha, kalian cari dulu nih usaha yang serupa dengan kalian. Gimana prospeknya, gimana cara menanganinya, menjalankannya, cari cara paling baik agar usaha yang dipilih ini akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, melakukan pengamatan mengenai kebutuhan masyarakat yang paling banyak digunakan. Nah, ini kalian harus observasi dulu, kira-kira kebutuhan masyarakat yang paling diminati itu apa gitu, sesuai dengan produk yang akan kalian produksi. Selanjutnya, manajemen risiko usaha. Selanjutnya ada manajemen risiko usaha. Yang pertama ada identifikasi risiko. Nah, di identifikasi risiko ini kalian harus mengidentifikasi risiko-risiko apa yang sekiranya akan muncul atau timbul ketika kalian menjalankan sebuah usaha. Kemudian ranking berdasar kerugian. Nah, kira-kira ketika kalian menjalankan sebuah usaha, kalian memiliki hambatan apa, kerugian apa yang kira-kira kalian dapatkan. Nah, itu tuh kalian list, kalian ranking yang kira-kira yang paling sulit, yang paling merugi itu, yang paling risikonya besar itu apa. Nah, itu kalian ranking berdasarkan kerugian. Selanjutnya ada kontrol risiko. Ini meliputi menghindari risiko. Nah, kontrol risiko ini tergantung si wirausaha. Wirausaha ini punya sikap seperti apa ketika risiko itu muncul di tengah-tengah kalian menjalankan usaha. Apakah ia tipe yang menghindari risiko? Nah, ini biasanya wirausaha yang setengah-setengah kali ya untuk menjalankan usahanya. Ini biasanya nggak bagus. Kontrol risiko untuk menghindari risiko ini biasanya nggak bagus. Mengurangi risiko. Nah, ini ketika kalian dapat risiko, kemudian risikonya kalian kurangi. Yang tadi saya jelaskan bisa diminimalisasikan. Kemudian memindahkan risiko dan menerima risiko. Selanjutnya ada monitoring dan review. Nah, ini kalian melakukan semacam strategi untuk mengurangi risiko usaha dengan apa sih sebenarnya yang ada di pasar gitu loh. Monitoring kalian, monitoring itu istilahnya apa ya? Melakukan pengamatan. Jadi kalian kira-kira nih ini yang ada di pasar sedang terjadi apa gitu. Produk kalian harus disesuaikan dengan apa sih yang lagi tren di pasar. Kemudian dievaluasi produk kalian itu kenapa kurang diminati, lalu apa yang harus dilakukan. Nah, itu kalian melakukan monitoring, kemudian kalian review, evaluasi.
Kalau misalkan strateginya sudah bagus, maka dipertahankan, tapi ketika strateginya belum bagus dan akan menimbulkan risiko usaha, maka harus segera diperbaiki. Selanjutnya, manfaat melakukan analisis dan manajemen risiko bisnis. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi dan keputusan usaha. Nah, hasil dari analisis risiko bisnis akan menjadi sebuah bahan evaluasi serta mempermudah membuat keputusan. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan keuntungan. Nah, melalui manajemen usaha, wirausaha bisa lebih berhati-hati sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, tidak mengulangi kesalahan yang sama atau tidak melakukan kesalahan yang sama ini dapat nanti secara tidak langsung meningkatkan produktivitas perusahaan dan dapat menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, memudahkan estimasi biaya. Nah, melalui manajemen risiko bisnis, ini mempermudah seorang wirausaha melakukan perhitungan terhadap estimasi biaya. Yang terakhir adalah bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, ini merupakan tanggung jawab yang meliputi dari tanggung jawab produksi, kemudian tanggung jawab terhadap karyawan, terhadap pemegang saham, kreditor, dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Perencanaan produk usaha. Apa sih perencanaan produk usaha? Perencanaan produk merupakan salah satu proses untuk menciptakan ide produk dan menindaklanjuti produk ke pasar. Nah, seorang wirausaha harus memiliki strategi cadangan jika produk yang dipasarkan gagal. Jadi, seorang wirausaha ini harus memiliki banyak planning. Ya, banyak strategi cadangan. Ketika planning yang A tidak berhasil, maka gunakan plan yang B. Ketika plan B tidak berhasil, gunakan plan C. Nah, itu planning yang harus disiapkan oleh seorang wirausaha, tidak tidak hanya satu plan saja. Jadi harus ada strategi cadangan. Tujuan perencanaan produk usaha yang pertama memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen. Yang kedua, meminimalkan biaya produksi. Kemudian dapat memaksimalkan laba atau keuntungan, meminimalkan adanya perubahan dalam nilai produksi, meminimalkan adanya perubahan dalam tingkat tenaga kerja, memaksimalkan pemanfaatan alat dan perlengkapan produksi. Selanjutnya, fungsi dari perencanaan produk usaha yang pertama, menjamin agar rencana penjualan dan rencana produksi tetap konsisten pada rencana awal dari suatu usaha. Nah, kenapa penting banget sih perencanaan produk usaha? Ya, ketika kalian kehilangan arah, kalian bisa balik lagi ngelihat perencanaan awalnya seperti apa. Kemudian dijadikan sebagai alat ukur performa proses produksi. Nah, ini dijadikan patokan. Sebagus apa sih proses produksi yang sudah dijalankan gitu. Memonitor agar kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Ini rencana produksi. Kemudian mengatur penyediaan produk sehingga mampu mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang terakhir, mengarahkan proses penyusunan dan pelaksanaan jadwal produksi. Nah, ketika proses produksi sudah terancang dengan baik, dengan perencanaan produk usaha yang sudah dilakukan di awal, maka usaha yang akan dijalankan akan berjalan dengan baik dan dapat meminimalkan risiko-risiko yang akan muncul di masa depan. Selanjutnya, proses perencanaan produk usaha. Yang pertama ada idea generation. Nah, di dalam tahapan ini seorang wirausaha melakukan pencarian ide untuk suatu produk. Kira-kira kalian ingin memproduksi apa dan konsepnya itu seperti apa idenya. Nah, yang kedua ada product screening. Menentukan kelayakan ide. Nah, ketika sudah menemukan ide usaha apa yang akan kalian jalankan atau produk apa yang akan kalian produksi, kemudian kalian tentukan sebenarnya ide tersebut layak atau tidak. Proses selanjutnya ada tahapan penyaringan ide atau screening checklist. Ini screening checklist ya. Screening checklist. Nah, ketika sudah menentukan layak atau tidak idenya, kemudian daftar yang digunakan, ide-ide yang digunakan itu atau karakteristik
yang harus diperhatikan dalam menyusun ide suatu produk, kalian lakukan di dalam proses tahapan penjaringan ide ini untuk menentukan kelayakan idenya. Daftarnya yang sudah kalian buat. Harus apa. Nah, itu untuk menentukan kelayakan ide kalian. Selanjutnya ada konsep testing. Konsep testing ini konsep yang diperoleh diuji cobakan di masyarakat dengan survei, tes, dan mempelajari tren pasar. Bisnis analisis menentukan semua hal yang memiliki kaitan dengan aspek finansial dalam produksi dan pemasaran. Nah, variabel dalam analisis bisnis ini meliputi demand projection. Demand projection ini meliputi harga dan penjualan, potensi penjualan, dan proyeksi pengembangannya. Kemudian ada cost projection. Nah, ini meliputi proses produksi. Competition, kekuatan dan kelemahan kompetitor. Required investment. Nah, ini perencanaan, pembuatan, promosi, dan pendistribusian produk. Nah, itu bakal seperti apa. Kemudian yang kelima, profitability atau profit, keuntungan apa yang akan didapat ketika kalian memproduksi barang tersebut. Nah, itu sudah dilakukan sejak proses perencanaan produk usaha. Selanjutnya ada product development, pengembangan produk yang kalian akan buat lalu kalian kembangkan, karena kalian kan di awal sudah punya ide, kemudian idenya saring layak atau tidak. Ketika ide sudah layak, kemudian kalian uji coba di masyarakat. Setelah uji coba di masyarakat, kemudian dilakukan analisis bisnisnya, kira-kira harga apa yang cocok, berapa harga yang cocok untuk produk tersebut, kemudian bagaimana cara penjualannya, pengembangan produknya, kemudian keuntungan apa yang didapat. Nah, setelah sudah dianalisis, dikembangkan produknya. Lalu tes marketing, yaitu melihat sejauh mana produk dapat diterima oleh konsumen. Nah, ini tes pasar, namanya tes marketing. Nah, sekian materi kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.